Oke, terima kasih warga. Jadi hari ini kami di Jayapura dari beberapa gerakan kami sudah turun di penolakan transmigrasi program kerja yang Presiden Republik sudah programkan untuk utus masyarakat Indonesia ke Papua. Tetapi saya punya legalitas yang jelas bahwa saya ketua BEM. Saya punya alma mater. Saya sebagai menjadi keamanan untuk masa yang tadi turun. Namun negara Republik Indonesia mereka tidak mengaku bahwa mereka punya undang-undang yang sudah terapkan, aturan yang sudah terapkan itu ada. Namun mereka dorong kami dari belakang, maka saya menjadi keamanan, saya sudah dapat pukul. Saya punya legalitas sebagai saya ketua BEM Universitas Cendrawasih. Maka dunia tolong buka mata, negara Republik Indonesia buka mata untuk kami orang Papua. Orang Papua kami bukan binatang. Kami tahu bahwa program transmigrasi adalah merugikan rakyat Papua. Bahkan pun orang-orang Papua yang non OAP yang sudah domisili di tanah Papua. Banyak yang tag saya, Bang tolong bahas transmigrasi. Kenapa orang Papua sebagian besar menolak adanya transmigrasi? Oke, nanti saya akan bahas dampak positif dan juga negatif ya teman-teman. Nah, kalau kita berbicara tentang transmigrasi, itu sudah pernah terjadi di tahun 1976 sampai 1977. Nah, itu pernah terjadi transmigrasi dari Jawa Timur ke Sorong. Itu sejumlah ya 217 orang dari 60 keluarga ya teman-teman. Nah, itu tuh sudah pernah terjadi. Nah, setelah terjadi transmigrasi pertama, nah setelah itu berlangsung sampai di tahun 1999 ya teman-teman. Dengan data terakhir 78.000 KK ya teman-teman ya, 78.000 KK. Nah, program transmigrasi itu terhenti karena setelah menetapkan undang-undang Otsus ya teman-teman. Nah, jadi kenapa orang Papua itu marak ya, maksudnya tidak mau adanya transmigrasi. Saya hanya bahas dampak positif dan juga negatif. Sebelum itu, saya jelaskan dulu. Kenapa orang Papua itu marah menolak adanya transmigrasi? Karena setelah terjadinya transmigrasi, ya, menurut orang Papua itu adanya transmigrasi itu tidak ada dampak positif bagi masyarakat Papua. Malahan justru masyarakat Papua semakin menambah kemiskinan, semakin disingkirkan seperti itu. Jadi hak-hak orang Papua itu malahan justru diambil alih oleh orang-orang dulunya yang transmigrasi. Nah, jadi sampai sekarang itu kenapa teman-teman Papua demo ataupun menolak transmigrasi, ya alasannya seperti itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan ya dampak positif dan juga dampak negatif yang akan terjadi jikalau transmigrasi itu terjadi. Saya sampaikan dampak positif dulu. Dampak positifnya untuk transmigrasi adalah sebelum saya menyampaikan dampak positif ya teman-teman, positif. Nah, kita coba lihat dulu. Pertama kali transmigrasi itu dilakukan, kota pertama kali yang transmigrasi itu dilakukan itu adalah kota Sorong ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sekarang ya, data dari sekarang itu kota Sorong itu lumayan maju ya teman-teman, lumayan maju, lumayan berkembang dibanding kota-kota yang lain yang belum ada transmigrasi yang dulu ya teman-teman. Kemudian ada beberapa tempat ya, ada beberapa daerah yang saat ini cukup lumayan maju ya, yaitu Fakfak, Jayapura, terus Kerom dan Merauke ya teman-teman. Nah, kota-kota itu adalah yang terjadi transmigrasi sebelum Undang-Undang Otsus itu disahkan ya. Undang-Undang Otsus itu disahkan pada tahun 2001. Nah, jadi yang saya mau bahas di sini adalah dampak positifnya transmigrasi adalah kota tersebut akan semakin
maju ya teman-teman, akan semakin maju karena adanya pertukaran pengalaman, adanya pertukaran ilmu, adanya orang-orang yang punya keahlian, punya pengalaman yang di bidang pertanian dan juga bidang perekonomian. Akhirnya daerah tersebut akan semakin maju ya teman-teman. Nah, dampak negatifnya adalah hak-hak orang Papua itu akan diambil alih oleh orang-orang non-OAP ya, non orang Papua. Misalnya tempat tinggal atau dagangan atau yang lain-lain itu disingkirkan karena persaingan akan semakin ketat dengan adanya orang-orang di luar Papua. Karena minimnya SDM orang Papua, karena belum kurang pengalaman dari segi perekonomian, kurang pengalamannya dari segi perdagangan, akhirnya orang Papua semakin disingkirkan, terus orang-orang di luar Papua itu malah justru mereka semakin menguntungkan seperti itu. Karena mereka tahu trik-trik bagaimana mereka bisa berdagang, bagaimana mereka bisa berbisnis. Jadi itulah kenapa orang-orang Papua menolak adanya transmigrasi. Yang orang Papua inginkan saat ini itu mereka teryakin, mereka ingin posisi saat ini itu adalah guru, dokter, memang pengajar yang memang benar-benar mereka tulus untuk membangun SDM orang Papua, memajukan orang Papua, memang murni mau membantu orang Papua ya, mau memajukan daerah-daerah Papua tersebut. Ya, tapi kalau jika orang Papuanya yang tidak mau belajar atau orang Papuanya yang pemalas, orang Papuanya yang hidupnya yang seperti yang kita ketahui bersama yang sekarang ya, posisi sekarang, bagaimana Papua itu mau maju? Kita teriak tolak transmigrasi, tapi kehidupan kita saja kita tidak mau merubah. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya. Salam hormat, silakan.